Saya tidak pernah ngurusi 16-17. Yang saya urus adalah persaudaraan. Karena bagi saya PSHT itu yang bukan saudara dijadikan saudara. Bukan yang sudah saudara malah diputus persaudaraannya. Begitu Mas Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat, dan salam damai untuk seluruh pencinta pencak silat di Nusantara. Kembali lagi di channel kita Pesilat Kesatria. Oke pecinta pencak silat dan dulur-dulur PSHT semuanya, di konten kali ini saya akan podcast bersama Kang Mas Beni Yosa. Bagaimana selengkapnya kita telepon Kang Mas Beni terlebih dahulu. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube-nya Pesilat Kesatria. Halo, assalamualaikum Mas Apri. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Beni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk nggak nih Mas Beni? Enggak, lagi santai nih kebetulan lagi. Alhamdulillah lagi. Nggak ngapa-ngapain. Santai Ini aja. Mas Beni mau silaturahmi dan tanya-tanya nih tentang dunia persilatan. Boleh nggak nih Mas? Boleh. Sharing-sharing lah ya. Iya Mas, sharing-sharing pastinya, berbagi. Soalnya kan Apri ini baru pemula juga di silat, pengen nanya gitu sama Kang Mas nih. Kan banyak juga nih Mas pertanyaan dari dulur-dulur. Iya Mas. Ini ada banyak pertanyaan dari dulur-dulur PSHT ini Mas. Ya. Nah, yang pertama itu pertanyaan dari siswaku Mas dulu. Nah, Ya. dia bertanya, bagaimana sih metode latihannya Mas Beni itu yang dipakai? Metode melatih siswa. Metode melatih siswa dan apa ya? Lihat dari cara Mas Beni itu keren gitu, sampai anaknya baru 5 tahun bisa mendapatkan juara gitu Mas. Bagaimana metode melatihnya gitu Mas? Kalau metode melatih saya itu sebenarnya gimana ya Mas? Susah sih dijelasin. Pada dasarnya begini, dari tahun ke tahun saya melatih siswa-siswa saya itu caranya atau metodenya itu berubah-ubah Mas. Dulu waktu saya masih warga baru begitu kan, yang saya lakukan ya hanya sebatas dulu saya diapakan, lalu sekarang siswa saya gitukan begitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, pengalaman bertambah, pengetahuan bertambah, akhirnya saya memutuskan sendiri juga bagaimana metode yang paling tepat menurut saya saat ini begitu. Jadi dari tahun ke tahun itu memang saya berubah-ubah sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan pengetahuan itu tadi. Dan untuk saat ini yang saya lakukan adalah latihan dengan riang gembira Mas. Jadi kalau dulu itu kan latihan itu kan penuh tekanan begitu kan Mas. Apa siswa senyum aja kita nggak boleh begitu kan. Siswa senyum kita nggak boleh, siswa ketawa dikit aja kita nggak boleh. Kalau sampai mereka ketawa kita marahin. Bahkan di zaman saya dulu berani kelihatan giginya dikit aja udah ditamparin begitu kan. Untuk saat ini saya tidak melatih dengan sistem itu memang. Jadi latihan ya riang gembira. Kalau mau ketawa ya ketawa aja nggak apa-apa. Yang penting latihannya serius. Begitu Mas Apri. Jadi setiap gerakan tetap dilakukan dengan sepenuh hati, dengan semangat, dengan semaksimal mungkin. Tapi pikirannya itu tidak tertekan. Jadi siswa itu tidak tegang. Mereka latihan tuh benar-benar seneng. Dan mereka tidak berpikir bahwa latihan itu adalah sebuah perjuangan.
Mereka menikmati setiap latihan itu, mereka menikmati, pokoknya seneng aja begitu. Kalau yang sekarang, nggak tahu besok bisa saja berubah lagi. Begitu Mas Sapri. Lagi nih Mas, ada pertanyaan selanjutnya nih Mas. Oke. Menurut Mas Benny, latihan yang keras itu bisa membuat down mental siswa tidak? Lalu, bagaimana menyiasati latihan prestasi namun tidak menghilangkan estetika dari PSHT itu sendiri, Mas? Kan banyak sekarang nih pelatih yang fokus ke latihan prestasi, sedangkan keaslian dari PSHT itu sendiri dihilangkan gitu, Mas. Bagaimana, Mas? Nah, sebenarnya begini, Mas. Kalau kita ngomong tentang PSHT, yang latihannya keras itu warga-warga tua yang nggak tua-tua banget, Mas. Tapi kalau kita bicara warga tua yang generasinya memang di generasi-generasi awal PSHT, latihannya berat tapi tidak keras, Mas. Nggak ada yang namanya siswa dibentak-bentak, disuruh nyebur ke lumpur, diperlakukan dengan tidak manusiawi, itu tidak ada, Mas. Dulu itu di generasi awal yang benar-benar tua. Kemudian seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, anggota juga tambah banyak, mungkin ada yang mengadopsi sistem dari luar dibawa masuk ke PSHT. Akhirnya untuk yang warga-warga tahun mungkin 2010-an ke atas itu latihannya berat, memang tidak manusiawi, dibentak-bentak. Ya begitulah, tahu sendirilah Mas Sapri. Itu begitu, Mas. Dan untuk kalau kita bicara produknya begitu kan, itu juga sebenarnya kalau menurut saya tidak pasti bagus atau tidak pasti jelek. Itu semua tergantung kepada praktisinya. Itu semua tergantung kepada manusianya. Jadi ada banyak faktor. Karena ternyata Mas Denny Aprisani itu kan satu letting sama saya 2007. Beliau itu dulu juga dilatih dengan sistem latihan yang tidak manusiawi itu loh. Jadi ya dipukulin, ya dibentak-bentak, ya latihan gak berani ketawa dan lain sebagainya. Dilatih dengan sistem kuno itu, nyatanya juga prestasinya tinggi. Jadi itu tidak menjamin. Jadi kalau ada yang bilang sekarang nggak zaman latihan seperti itu, sekarang tuh zamannya prestasi, bla 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 bla. Loh, ini nyatanya yang dilatih dengan sistem kuno juga ada yang juara dunia begitu kan? Sebaliknya yang dilatih dengan sistem baru di mana sudah tidak ada kekerasan begitu, sudah tidak ada pembulian, sudah sangat halus bisa dibilang seperti itu. Ada juga yang prestasinya tinggi. Jadi itu bukan jaminan sih kalau menurut saya. Itu banyak faktor. Terus faktor yang paling besar adalah dari dalam dirinya si siswa itu sendiri, Mas. Gitu, Mas. Lanjut, Mas. Ada lagi nih, Mas. Kenapa Apa? kalau ini lebih itu lagi, Mas, pertanyaan ini lebih mendalam lagi. Kenapa kalau kita ikut silat jika dikeroyok tetap kalah gitu, Mas? Nah, gimana? Kita ikut silat, kita dikeroyok. Kenapa kita itu sudah ikut silat bertahun-tahun gitu, ikut perguruan yang udah katanya perguruan yang besar, tapi ketika dikeroyok tetap kalah gitu? Nah, ini faktor pribadi manusianya, Mas. Kalau sudah soal duel, soal pertarungan, entah itu di dalam gelanggang ataupun di jalanan, ini kembali lagi ke faktor manusianya, ke faktor orangnya, bukan jaminan perguruannya. Jadi maksud saya begini, misal kita bicara di dalam pertandingan. Lalu ketemu atlet dari PSHT, ketemu sama atlet dari Merpati Putih misalnya. Lalu yang PSHT kalah.
bukan berarti PSHT kalah sama Merpati Putih. Yang kalah tuh orangnya itu, begitu kan? Begitu juga saat dengan pertarungan yang ada di jalanan. Sama juga. Siapa yang bisa menjamin warga PSHT pasti menang, dan siapa yang bisa menjamin walaupun ikut bela diri tapi pasti kalah? Belum tentu juga. Tergantung orangnya, pribadinya. Itu nggak bisa bawa-bawa perguruannya ataupun bawa-bawa seni bela diri yang dianut, begitu Mas kalau menurut saya. Siap, Mas. Ini agak itu Mas, sensitif nih. Ada dulu itu Iya. katanya sering nonton nih video Mas Benny, tapi jika ini tidak mau dijawab nggak apa-apa sih. Mas Benny itu sebenarnya kemana katanya kalau di PSHT itu? Kan kita ini udah ada kayak 16-17 gitu Mas. Kalau semisal ini tidak sensitif untuk dibahas gimana? Mas Benny itu ikut mana gitu Mas? Ada yang bertanya, tapi jika ini tidak bisa dijawab gak apa-apa ya, Mas. Oke, saya jawab. Sekarang memang ya ini sudah rahasia umum, sudah masuk TV juga. Jadi memang di PSHT sekarang bisa dibilang pecah. Tapi pecahnya nggak pecah beneran karena namanya masih sama, lambangnya masih sama, kan begitu. Jadi pecah-pecahan lah. Pecah tapi nggak pecah juga, dibilang pecah nggak pecah, dibilang nggak pecah tapi pecah. Soal ini pun, ya kan, soal ini pun kita sebagai anggota tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan pilihan sendiri. Kita sebagai anggota, karena ini organisasi, kita hanya bisa ikut atasan. Kita anggota, kita punya ranting, otomatis kita ikut ranting. Ranting ikut cabang, cabang ikut pusat. Kita nggak bisa milih sendiri, kan begitu. Saya di cabang Salatiga, saya di PSHT cabang Salatiga, Jawa Tengah, otomatis ikutnya adalah 16. Kenapa? Ya karena di cabang Salatiga hanya ada satu cabang dan itu 16 ikutnya Mas Taufik. Artinya misalnya saya mau ikut 17, ikut siapa? Ya nggak bisa kan Mas? Wong saya hidup di sini. Kan begitu. Begitu juga dengan yang 17. Saat Anda hidup di lingkungan 17, ketua ranting ikut 17, ketua cabang ikut 17, Anda sebagai anggota otomatis ikut 17. Kalau mau ikut 16, ikut siapa? Kan begitu. Tapi terlepas dari itu semua, sekarang saya sudah pindah di PSHT cabang Boyolali. Sekarang saya pindah domisili, sekarang saya tinggal di Boyolali. Saya tidak pernah ngurusi 16-17. Yang saya urus adalah persaudaraan. Karena bagi saya PSHT itu yang bukan saudara dijadikan saudara. Bukan yang sudah saudara malah diputus persaudaraannya. Begitu Mas Apri. Jadi di sini itu kalau pas malam Rabu saya main ke tempat latihannya 17, kalau pas malam Minggu saya main ke tempat latihannya 16. Saya belum mendirikan latihan sendiri di sini karena saya baru pindah Januari kemarin dan buruan ketabrak corona kan. Belum bisa buat atau buka latihan sendiri di sini. Dan kalaupun nanti saya membuka latihan di sini, otomatis yang saya ikuti adalah ranting yang sudah ada di kecamatan saya ini. Kecamatan saya ada ranting nggak? Gitu kan. Yang deket yang mana? Ada ranting tidak? Oh rantingnya kok 17, ya pasti saya ngelatih, nanti saya masukkan 17. Kalau yang deket 16, ya saya masukkan 16. Kalau saya gitu aja Mas, nggak usah repot. Karena yang penting itu bagi saya adalah ilmunya, ajarannya, didikannya. Yang penting kita mendidik persaudaraan itu. Soal 16-17 itu urusannya wong gede-gede Mas. Itu urusan di atas sana. Bagi saya itu ya penting. Kalau kita bicara organisasi itu memang penting. Tapi kalau kita bicara persaudaraan itu sama sekali tidak penting Mas, bagi saya Mas. Begitu Mas Apri. Minta pendapat lagi nih Mas.
Jika Oke. ada salah satu dari 16 dan 17 nih Mas, tidak saling mengakui itu bukan saudara saya, dia bukan lagi Hah? saudara saya, itu pendapat Mas ini gimana? Apa kembali lagi dengan jawaban yang tadi? Iya itu tadi Mas. Itu tentang eh putus. Teleponnya putus. Ntar. Ya Mas? Oke, udah nyambung Mas Abri? Siap Mas? Udah nyambung lagi ya? Udah Mas. Sempat putus tadi. Udah ya? Oke, saya jawab. Siap Mas. Menurut saya itu adalah tentang pemahaman. Itu adalah tentang pemahaman, itu tentang pemaknaan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, PSHT itu yang bukan saudara dijadikan saudara. Bukannya yang sudah saudara malah diputus persaudaraannya dengan alasan-alasan tertentu. Apalagi kalau alasannya itu tidak terlalu penting. Bagi saya begitu Mas. Karena saya dengan perguruan yang lain saja berhubungan baik, begitu kan? Saya dengan anak IKSPI, banyak teman-teman saya, saudara-saudara dari IKSPI, dari Pagar Nusa, dari SH Winongo, dan kami bersaudara, kami berhubungan baik. Masa iya sama-sama PSHT gara-gara beda ketua umum malah dianggap bukan saudara? Itu gimana logikanya kan? Kita sama tetangga kita yang bukan warga PSHT aja bersaudara. Lah ini yang sesama warga PSHT lambangnya sama, ilmunya sama, materinya sama, cuma beda ketua umumnya, kok malah jadi masalah. Iya Mas, benar. Padahal ketua umum kita aja sebenarnya akur loh Mas kalau secara pribadi. Mas Topik sama Mas Murjoko itu secara pribadi mereka baik-baik saja. Tapi memang mereka sedang memperjuangkan apa yang mereka anggap benar. Tapi secara pribadi mereka nggak musuhan. Iya Mas. Lah kok yang kerucil-kerucil malah musuhan, itu ngapain? Itu ngapain? Kan begitu. Semuanya saudara. Itu Mas Abri. Lucu ya Mas kalau. Apalagi? Iya Mas. Ini yang terakhir Mas. Ini kembali tentang Mas Benny lagi nih. Kan kemarin Mas Benny itu ada sebuah karya buku nih Mas. Suaranya hilang-hilang. Oh iya, saya bikin buku. Dimana buku itu membahas tentang tenaga dalam itu Mas. Membahas tentang tenaga dalam. Nah, kenapa buku itu bisa dijual secara umum dan apakah ilmu yang didapat itu dari PSHT, Mas? Suara putus-putus Mas, diulang singkat Mas. Gini Mas, kan kemarin Mas Benny ada karya buku tenaga dalam gitu. Tapi buku tersebut dijual secara umum. Apakah ilmu yang Mas Benny terapkan di dalam buku itu didapat dari PSHT atau bukan gitu Mas? Itu tentunya kalau itu ilmu PSHT tidak akan saya jual umum. Tentunya hal itu saya sudah tahu Mas, kan begitu. Jadi jawabannya ya ilmu itu bukan semata-mata materi PSHT atau pengetahuan dari PSHT. Karena walaupun saya warga PSHT, saya juga belajar banyak aliran bela diri dan banyak aliran perguruan-perguruan tenaga dalam. Tapi ngomong-ngomong tentang itu, saya punya satu buku. Iya. Saya punya satu buku, judulnya adalah Pencaksilat Setia Hati Sejarah Filosofi Adat Istiadat. Penulisnya Agus Mulyana. Ini bukunya saya tunjukkan di kamera. Nanti Mas Apri bisa lihat. Ya, semoga bisa fokus. Ayo fokus. Nah, buku ini dijual untuk umum dan isinya adalah pengetahuan tentang kesetiahatian. Buku ini dijual untuk umum dan isinya adalah tentang
Pelajaran Kesetiahatian. Buku ini beredar untuk umum. Nah, kalau ada Anda kadang-kadang setia hati yang mengatakan itu buku kok di share untuk umum atau bagaimanalah atau apalah, tuh Mas Aprinya telepon lagi. Tapi udah, ini yang terakhir karena udah terlalu panjang juga. Pengetahuan yang di sini luar biasa loh. Pengetahuan yang di sini luar biasa yang bahkan tidak kita dapat di tempat latihan karena memang sangat dalam sekali pemahamannya. Dan di pengantarnya biar saya bacakan. Pengantarnya panjang tapi ada satu paragraf yang bagus. Setelah melalui pertimbangan dan perenungan bertahun-tahun, akhirnya saya putuskan menulis buku ini. Keputusan ini kian bulat setelah saya merenungkan pendapat saudara tua SH Munandar Harjowiyoto bahwa setia hati itu untuk manusia dan kemanusiaan. Anda sudah punya? Karena buku ini setahu saya sudah tidak dicetak. Jadi bagi Anda yang belum punya, rugi. Untuk yang sudah punya, Anda beruntung mendapatkan pengetahuan serta wejangan dari sesepuh-sesepuh tokoh-tokoh setia hati yang sangat luar biasa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wajita Pancasila, itu tadi pembahasan kita dengan Kang Mas Beniosa ya. Pasti seru banget. Yang mana pembahasan ini yang pastinya banyak ditanya-tanya oleh pecinta Pancasila dan dulu-dulu PS1 semuanya. Oke, mungkin demikian pembahasan kita. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.